Sindiran menohok media Vietnam, bilang timnas Indonesia cuma main-main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Kelvin Verdong mengaku tak percaya diri main di Premier League. Kelvin Verdong lebih tertarik pindah ke Liga Spanyol. Kacau, pundit Inggris sebut timnas Indonesia bukan kandidat kuat juara Piala AFF 2024. Bahrain jilat ludah sendiri, awalnya remehkan timnas Indonesia kini sebut pasukan Sintayong lawan yang sulit. Sindiran menohok media Vietnam, bilang timnas Indonesia cuma main-main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tak terduga, media Vietnam memberikan sindiran menohok terkait kebijakan timnas Indonesia. Sebab, media Vietnam menilai timnas Indonesia disebut hanya main-main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Seperti yang kita ketahui, Sintayong memanggil sebagian besar pemain U22 untuk turnamen yang dulunya bernama Piala AFF itu. Alasan utama adalah karena turnamen ini tidak masuk kalender resmi FIFA, sehingga para pemain di tim senior banyak yang tidak diizinkan oleh klubnya. Selain itu, diturunkannya tim U22 juga sebagai upaya generasi sekaligus persiapan jelang SEA Games 2025 nanti. Namun seperti halnya kebijakan yang lain, keputusan Sintayong memicu pro dan kontra dari berbagai pihak, termasuk dari calon lawan timnas Indonesia, yakni timnas Vietnam. Media ternama Vietnam, dan Tricomfen, menyebut penggunaan pemain U22 di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, menjadi tanda Indonesia tidak serius menatap turnamen ini. Padahal, timnas Indonesia belum sekalipun menjadi juara. Meski belum pernah menjuarai Piala AFF sebelumnya, namun tim Indonesia nampaknya tak menganggap serius Piala AFF 2024, tulis media Vietnam, dan Tricomfen, dikutip Occasion, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Baru-baru ini, pelatih Sintayong mengumumkan daftar pemain di turnamen ini. Apalagi, sebagian besar pemain Indonesia yang dipanggil berusia di bawah 22 tahun, sambung tulisan tersebut. Media tersebut juga menilai, pemilihan Stadion Manahan Solo, sebagai markas timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, adalah tanda ketidakseriusan. Seharusnya, timnas Indonesia tetap bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tak hanya itu, Indonesia juga tidak memilih Stadion Gelora Bung Karno sebagai kandangnya pada babak penyisihan grup turnamen ini. Sebaliknya, mereka hanya memilih Stadion Manahan yang kapasitasnya hanya 20.000 kursi, seperempat dari Stadion Bung Karno, tulis dan Tricomfen. Padahal seperti diketahui, Stadion Utama Gelora Bung Karno sedang dalam masa perawatan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapannya, pada Maret tahun 2025 Indonesia dapat menjamu timnas Bahrain dengan kondisi stadion yang sangat baik. Kelvin Verdong mengaku tak percaya diri main di Premier League. Kelvin Verdong lebih tertarik pindah ke Liga Spanyol. Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdong, memiliki impian bisa berkarir di luar Liga Belanda. Menurut Verdong, Liga Inggris atau Premier League levelnya terlalu tinggi, sehingga ia merasa Liga Spanyol atau Liga Jerman bisa menjadi pilihan terbaik. Semasa karirnya sejauh ini, Kelvin Verdong acap kali membela klub-klub Belanda, seperti Feyenoord, Twente, dan PEC Zwolle. Namun dia juga pernah bermain di luar Belanda dengan membela Famalicão yang merupakan klub asal Portugal. Kelvin Verdong memiliki hasrat untuk berkarir di luar Belanda. Alih-alih memilih Inggris sebagai tujuannya, pemain 27 tahun ini justru memilih Liga Spanyol. Pemain NEC Nijmegen itu merasa kalau untuk Liga Inggris terlalu tinggi untuk digapai. Saya selalu memimpikannya La Liga ya, tapi Bundesliga juga, kata Verdong, dikutip dari kanal YouTube The Highway, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Saya pikir, Premier League terlalu tinggi, menurut saya, sambungnya. Verdong ingin melanjutkan karirnya di luar Belanda karena ingin meningkatkan kualitasnya.
Sebab, dirinya sangat menyukai tantangan. Saya ingin bermain di sana, level berbeda. Saya ingin lihat apakah saya bisa mengatasi level tersebut, di La Liga, atau Bundesliga ataupun liga top lainnya, ujar dia. Saya suka bermain melawan tim papan atas. Itu membawa suatu yang berbeda, jika Anda bermain melawan Ajax atau NAC itu berbeda, terang Verdonk. Kelvin Verdonk saat ini sedang membela salah satu klub Liga 1 Belanda, yakni NEC Nijmegen. Bersama NEC Nijmegen, pemain timnas Indonesia itu tampil cukup reguler dengan mengemas 15 penampilan di 2 kompetisi berbeda. Kacau, pundit Inggris sebut timnas Indonesia bukan kandidat kuat juara Piala AFF 2024. Salah seorang pandit sepak bola asal Inggris, Steve Darby, menilai timnas Indonesia bukan kandidat kuat juara Piala AFF 2024. Dia justru menjagokan timnas Vietnam juaranya. Darby merupakan sosok yang sudah malang melintang di sepak bola Asia, khususnya Asia Tenggara. Pria kelahiran Liverpool, Inggris itu sempat menakhodai Bahrain, Thailand U23, sampai Laos. Dengan pengalamannya itu, Darby tentu sudah paham kekuatan dari negara-negara Asia Tenggara jelang Piala AFF 2024. Pria berusia 69 tahun itu menyebut timnas Thailand, timnas Indonesia, timnas Malaysia, dan timnas Vietnam akan saling sikut merebut gelar juara. Ada 4 tim yang berpotensi menjadi juara turnamen ini, yaitu Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia, kata Darby. Dilansir dari The Tao 247, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Kendati begitu, Darby tidak melihat timnas Indonesia punya peluang cukup besar untuk merebut gelar juara perdananya. Menurutnya, timnas Vietnam menjadi kandidat kuat karena mengirim pemain-pemain terbaiknya. Timnas Vietnam akan menjadi kandidat kuat karena mereka memiliki skuad yang solid, dan gelar juara kali ini akan sangat berarti bagi mereka, ucapnya. Tapi Darby menilai, kalau sebaiknya masing-masing negara memang harus memanfaatkan Piala AFF 2024 sebagai pengembangan pemain muda. Seperti halnya, yang dilakukan timnas Indonesia dengan menurunkan pemain U22. Namun, menurut saya, Big Four, Asia Tenggara sebaiknya memanfaatkan Piala AFF sebagai ajang pengembangan dan menurunkan skuad U23 mereka, tutur dia. Target mereka seharusnya adalah meraih kesuksesan di Piala Asia dan bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia, lanjut Darby. Piala AFF 2024 akan mulai berlangsung pada tanggal 8 Desember sampai tanggal 5 Januari tahun 2025. Grup A diisi Thailand, Malaysia, Kamboja, Timor Leste, dan Singapura. Sementara grup B dihuni timnas Indonesia, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Bahrain jilat ludah sendiri, awalnya remehkan timnas Indonesia kini sebut pasukan Sintayong lawan yang sulit. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia secara mengejutkan menutup tahun 2024, dengan berada di pos ketiga klasemen sementara, grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad timnas Indonesia yang pada awalnya cukup kesulitan di awal laga putaran ketiga kini mulai bangkit. Anak asuh Sintayong yang sempat menjadi juru kunci grup C, kini justru melesat ke posisi 3 klasemen dengan total 6 poin dari 6 pertandingan. Justru, Bahrain yang sempat berada di atas angin, dengan mengalahkan Australia 1-0, malah berada di peringkat kelima dengan poin yang sama dengan Indonesia. Kini, faktanya timnas Bahrain menjilat ludah sendiri. Sempat meremehkan timnas Indonesia, kini malah mengakui pasukan Sintayong berkembang cukup pesat dan sulit dipantau. Beberapa waktu lalu, jelang laga ketiga kontra Bahrain di Stadion Nasional, Rifa, tanggal 10 Oktober tahun 2024, Bahrain mengungkit soal kekalahan timnas Indonesia. Mereka pernah mengalahkan timnas Indonesia 10-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2014, pada tanggal 29 Februari tahun 2012 lalu. Suporter Bahrain mengungkit soal kekalahan telak timnas Indonesia dalam laga itu. Namun pada ketanyaannya, timnas Bahrain malah kesulitan dan nyaris kalah dari timnas Indonesia. Bermain di kandang,
mereka harus berjuang hingga detik terakhir untuk membuat skor berakhir 2-2. Itu pun berbau kontroversi, karena wasit Ahmed Al-Kaf yang bertindak saat ini, tidak mengakhiri laga meski waktu tambahan berjalan 9 menit, dari hanya 6 menit yang diberikan. Sempat ada protes dan lontaran kekecewaan supporter Timnas Indonesia. Namun, waktu berjalan tak perlu lama meratapi. Timnas Indonesia yang sempat menelan 2 kekalahan usai hasil imbang melawan Timnas Bahrain, pada akhirnya mampu bangkit dan meraih kemenangan 2-0 atas Timnas Arab Saudi. Kemenangan itu pula yang mendongkrak posisi Timnas Indonesia ke peringkat ketiga. Timnas Indonesia akan berganti menjamu Timnas Bahrain pada tanggal 25 Maret tahun 2025. Dan, situasi ini yang dicemaskan oleh Samir Chamam, mantan pelatih Bahrain U23. Dia menyebut, Timnas Bahrain seharusnya memasukkan Indonesia ke dalam daftar tim yang patut diwaspadai, karena bisa saja mengejutkan. Pasalnya, tim Indonesia saat ini, yang mayoritas diperkuat pemain Eropa. Di round ini semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapat performa terbaik dari semua tim yang ada, ucap Samir dilansir dari BFA TV. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja karena ini merupakan permainan tim, imbuhnya.